Kembali bersama kami di Sido Siang, pemirsa. Sejumlah peristiwa terjadi di sepanjang tahun 2024. Mulai dari bencana hingga kecelakaan lalu lintas yang menelan banyak korban. Kasus judi online yang juga menyita perhatian publik karena melibatkan oknum pegawai Komdigi. Serangan cyber ransomware ke Pusat Data Nasional juga menggembarkan publik karena sempat melumpuhkan sejumlah layanan publik. Dan berikut informasi selengkapnya. Sepanjang tahun 2024, Indonesia tak lepas dari bayang-bayang bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi. Pada 7 Maret 2024, hujan dengan intensitas tinggi melanda pesisir selatan Sumatera Barat dan mengakibatkan banjir bandang di wilayah ini. Puluhan kendaraan terjebak di tengah material longsor di jalan pesisir selatan menuju Bengkulu. Material longsor juga menimbun badan jalan sehingga akses jalan lintas Sumatera Barat Bengkulu putus total. Pencarian korban banjir bandang dan longsor dilakukan tim SAR gabungan hingga berhari-hari. Di hari ke-26 pencarian korban dihentikan. Total terdapat 29 korban banjir dan longsor. 25 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 4 lainnya masih hilang. Pada 3 Mei 2024, 6 kecamatan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan diterjang banjir bandang dan longsor. Banjir membuat akses jalan poros Makassar-Palopo terputus. Hanya berselang 3 hari setelahnya terjadi longsor susulan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dan membuat warga panik berlarian menyelamatkan diri. Gerakan tanah dari area perbukitan membuat pengguna jalan yang melintas berhamburan untuk menyelamatkan kendaraan mereka. Longsor. Evakuasi korban banjir Luwu di Desa Kalili juga berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan dan korban banjir harus berjuang melawan derasnya arus sungai agar bisa sampai ke tempat aman. Data BNPB, total 14 warga meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Luwu. Ratusan orang mengungsi dan ribuan keluarga terdampak banjir. Pada 4 Desember 2024, banjir bandang menerjang Desa Curug Luhur, Sukabumi, Jawa Barat. 4 dari 7 mobil hanyut terbawa banjir bandang dan ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Pencarian korban bersama tim SAR gabungan sempat mengalami kendala karena material tanah yang tebal dan peralatan yang tidak memadai. BPBD Kabupaten Sukabumi mendata sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 2 orang lainnya hilang akibat banjir dan tanah longsor yang melanda 39 kecamatan di Sukabumi. Sementara itu, tanah longsor menutup sejumlah badan jalan di Cianjur Selatan, Jawa Barat pada 5 Desember 2024. Sejumlah kendaraan terjebak dan terperosok material longsor. Curah hujan tinggi juga membuat Sungai Cisokan meluap dan merendam ratusan rumah. BPBD Kabupaten Lebak mencatat sebanyak 14 kecamatan dan 339 rumah terdampak banjir. Sejak Januari 2024, Gunung Api Lewotobi laki-laki di Flores Timur, NTT tercatat mengalami erupsi hingga ratusan kali. Peningkatan aktivitas Gunung Lewotobi ditandai dengan turunnya abu vulkanik sempat membuat warga panik. Sebagian warga memilih mengungsi di 6 titik pengungsian yang ada di 2 kecamatan. Lebih dari 800 warga terpaksa mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Akibat abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, otoritas Bandara Franciscus Saverius Seda Maumere ditutup sementara. Pada November 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Sesuai arahan Presiden Prabowo, 14 November 2024, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke 3 posko pengungsi di Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. 5 Januari 2024 terjadi kecelakaan antara kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat. 4 pegawai kereta yang merupakan masinis, asisten masinis, pramugara kereta, dan security meninggal dunia. Sementara para penumpang lainnya mengalami luka-luka.
Juru bicara Kementerian Perhubungan menyampaikan belasungkawa kepada korban serta meminta maaf atas insiden ini. Kementerian Perhubungan sekali lagi menyampaikan duka cita yang mendalam atas terjadinya peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi di Kecamatan Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung. KNKT membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan kereta Turangga dan komuter lain Bandung Raya. Akibat insiden ini, sejumlah perjalanan kereta api dialihkan sementara. 8 April 2024, kecelakaan mengerikan yang melibatkan 3 mobil hingga terbakar terjadi di kilometer 58 Tol Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Sesaat setelah kejadian, peristiwa ini viral di media sosial. Sebuah mobil minibus di jalur kontraflow arah Cikampek oleng, lalu menabrak bus dari arah berlawanan dan mobil SUV mini. Benturan yang keras mengakibatkan 2 mobil hangus terbakar. 12 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sementara sopir bus mengaku busnya justru ditabrak 2 mobil dari depan dan belakang. Jadi tiba-tiba itu mobil Grand Max itu nyebrang Pak ke saya. Ya saya menghindar, tiba-tiba di depan saya menghindar begini tuh. Nonong ini beradu sama saya, dia ngaduin saya akhirnya kan. Lah saya kan noleng akhirnya kan. Hasil penyelidikan, Korlantas Polri menetapkan sopir minibus yang tewas sebagai tersangka dalam kecelakaan di kilometer 58 Cikampek. 11 Mei 2024, bus yang membawa rombongan pelajar mengalami kecelakaan di Subang, Jawa Barat. Kecelakaan ini melibatkan 5 kendaraan serta 3 sepeda motor. Dalam kecelakaan tersebut, 11 orang meninggal dunia. Korban terdiri dari 9 pelajar, seorang guru, dan seorang pengendara motor. Hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak rem dari bus tersebut. Sopir bus kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Pasca kecelakaan maut bus yang membawa rombongan pelajar SMK Lingga Kencana, Pemkot Depok memperketat izin kegiatan studi tur perpisahan pelajar. Hal ini mengacu pada surat edaran pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait larangan kegiatan studi tur pelajar. Oktober 2024, mobil rombongan jurnalis TV One mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Jawa Tengah. Detik-detik pasca kecelakaan minibus terekam video amatir pengendara lain. Korban meninggal terdiri dari 2 kameramen dan seorang pengemudi. Sementara 2 korban luka merupakan asisten produser dan presenter. Kecelakaan bermula saat sopir truk box bermuatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Pada 11 November 2024, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Kecelakaan melibatkan 17 kendaraan. Dalam kecelakaan ini, 1 orang meninggal dunia, sementara 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan berawal saat truk bermuatan berat tidak bisa menghentikan lajunya dari arah Bandung dan langsung menabrak kerumunan kendaraan. Berdasarkan hasil olah TKP, pemeriksaan 13 saksi dan dokumen kendaraan, disimpulkan kecelakaan terjadi akibat kegagalan fungsi rem pada truk trailer. Sopir truk trailer kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka R kemudian terancam hukuman 12 tahun penjara. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Melakukan pemeriksaan terhadap BAS. Kasus mafia akses judi online di Indonesia yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital terus diusut. Polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lain, termasuk bandar situs judi online yang masih buron.
Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk mobil mewah bernilai fantastis mencapai 167 miliar rupiah. Kasus mafia akses judi online ini juga turut menyeret nama ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi. Dari hasil pemeriksaan, Budi mengakui hanya sebagai saksi. Budi Ari diperiksa selama 2 jam, namun enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Ia digadang-gadang mengetahui terkait praktek judi online yang dilakukan oknum pegawai kementerian yang pernah dipimpinnya. Teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut tim penyidik mencecar 18 pertanyaan ke Budi Ari terkait dugaan penerimaan hadiah atau janji gratifikasi oleh oknum penyelenggara di Kemenkominfo tahun 2023 dan Komdiji periode 2022-2024. Penyidik gabungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara BAS, selaku Menteri Kominfo periode 2023-2024. Diperiksa sebagai saksi, di ruang pemeriksaan di lantai 6 gedung Bareskrim Polri. Beredarnya judi online di tanah air rupanya ada campur tangan sejumlah selebgram di tanah air. Ditsiber Polda Bali menetapkan 10 orang selebgram sebagai tersangka dalam kasus judi online. Modus operandi para tersangka rata-rata sama dengan cara mengiklankan judi online melalui media sosial. Para selebgram yang terlibat dalam promosi ini rata-rata memiliki pengikut puluhan hingga ratusan ribu. Mereka ditugaskan mempromosikan 10 hingga 15 situs judul yang tersebar di dunia maya. Para tersangka memperoleh bayaran dengan sistem gaji mulai dari 500.000 hingga 60 juta rupiah per bulan. Sementara di Mojokerto, kota Jawa Timur, seorang polwan nekat membakar suaminya hidup-hidup hingga tewas. Pelaku diduga kesal lantaran korban yang juga sesama anggota polisi menggunakan uang belanja untuk judi online. Bukan hanya itu, jerat judi online rupanya juga sudah merasuki seorang ayah di Tangerang. Pelaku tega menjual darah dagingnya sendiri seharga 15 juta rupiah. Dari pemeriksaan polisi, perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook. Waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, "Apa kayak orang gugup, nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong." Terus saya desak di situ, "Kemana anak kita?" Baru dia jawab, "Bawa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang." Dia COD di pinggir kali Cisadane. Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Meski pemerintah melalui Komdiji telah memblokir jutaan aplikasi judi online, namun perputaran uang haram dari judi online tiap tahun meningkat drastis hingga tembus ratusan triliun rupiah tahun 2024. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun.
Dari hasil pengawasan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, ada sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judul secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan judi online tak hanya menjadi masalah sosial, namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam. Tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Sementara PPATK menyebut dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, mulai dari Rp10.000. Market juga sangat captive di Indonesia. Jika kita melihat kecenderungan pelaku transaksi itu semakin banyak, masyarakat yang terkait itu sudah semakin banyak, dan transaksinya semakin kecil. Jadi kalau dulu orang melakukan judi online transaksinya angkanya juta-juta, sekarang hanya bisa 10.000, kita sudah bisa melihat ada setoran 10.000 untuk judol dan segala macam. Itulah yang membuat transaksi semakin masif. Hingga kini pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia akses judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik-detik kebakaran gudang peluru atau amunisi milik Kodam Jaya di Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor terekam kamera warga. Kebakaran yang disertai suara ledakan terjadi pada Sabtu 30 Maret 2024 sekitar pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkap ada 65 ton amunisi di gudang nomor 6 Gudmurah Jaya Bekasi yang meledak. Menurut Agus, keseluruhan alat peledak itu sudah kadaluarsa dan akan didisposal atau dimusnahkan di suatu lokasi khusus. Namun puluhan ton amunisi itu meledak sebelum dimusnahkan. SOP penyimpanannya, karena memang itu amunisi tersebut labil, jadi di dalam tanah gitu ya. Kemudian pakai tanggul karena mencegah kemungkinan tersebut. Ya masih dicari penyebabnya. Tapi untuk penyebab kemungkinan yang tadi saya sampaikan itu dari gesekan karena labil tersebut ya. Pak, di gudang nomor 6 itu ada berapa jenis amunisi itu Pak? Jenisnya apakah semua MKK atau MKB atau secara? Ada MKK dengan MKB. Jadi seluruhnya ada berapa ton? 65 ton hasilnya.
Sempat beredar kabar ada beberapa korban akibat ledakan, namun hal itu dibantah oleh Pangdam Jaya saat itu, Maijen TNI Muhammad Hasan. Sampai dengan saat ini, kami sudah mengecek seluruh lokasi di perimeter kita, 1 kilo ke depan ke arah pemukiman, tidak ada korban jiwa. Itu kami tegaskan, tidak ada korban jiwa. Akibat ledakan ini, ratusan warga yang berada dekat dari titik lokasi kejadian diungsikan ke rumah Kepala Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan di gudang peluru milik TNI juga membuat sejumlah rumah warga di Kabupaten Bogor dan Bekasi, Jawa Barat rusak. Jenderal Agus mengatakan telah memastikan akan mengganti rugi kerusakan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Pada tanggal 20 Juni 2024, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami gangguan besar yang disebabkan oleh serangan cyber menggunakan ransomware yang dikenal sebagai Lockbit 3.0 atau Brandkeeper 3.0. Para pelaku serangan meminta tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Buntut insiden tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo saat itu, Budi Aris Setiadi, dipanggil Komisi 1 DPR RI. Hasil rapat dengan Komisi 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Pasca serangan ransomware ke Pusat Data, Komisi 1 DPR RI memberikan teguran keras ke Kemenkominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 239 instansi, termasuk kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota terdampak peretasan ini. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Setelah kurang lebih sepekan melakukan peretasan, kelompok hacker Brandkeeper pun meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia atas serangan ransomware tersebut. Selain meminta maaf, kelompok ini juga berjanji akan membuka enskripsi PDNS secara gratis. Sementara itu, Presiden saat itu Joko Widodo menyatakan pemerintah sudah mengevaluasi peretasan Pusat Data Nasional. Sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di backup semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Dan ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja. Dari kejadian ini diharapkan pemerintah akan lebih sadar akan pentingnya ketahanan cyber dalam dunia yang semakin berketergantungan pada teknologi. Teknologi meski membawa kemudahan juga memerlukan perhatian khusus dalam hal keamanan.